Adab-adab berjaulah. Jaulah artinya keliling. Maksud dan tujuannya mengekalkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita dan menjadikan asbab turunnya hidayah ke seluruh alam. Keuntungan orang berjaulah, yang pertama, berdiri sesaat di rumah saudara muslim ini lebih baik ibadah di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang ketiga, barang siapa mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Dan masih banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Cara mendapatkan jaulah terbagi dua rombongan. Yang pertama rombongan yang di dalam. Yang di dalam ada takrir, mengulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membicarakan kehebatan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Yang kedua ada mustami. Mustami ini artinya pendengar, mendengarkan apa yang dibicarakan meskipun sudah kita dengarkan ataupun sudah diulang-ulang, bagaimana hakikat iman dan amal ini masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga ada muzakir. Muzakir ini tugasnya berzikir, generator orang-orang yang berjaulah atau orang-orang yang berbuat amalan. Dia tawaju, boleh juga baca Al-Quran dan boleh juga berzikir. Dan dia senantiasa berdoa agar orang berjaulah ini jadi asbab hidayah. Yang keempat ada istiqbal. Istiqbal ini artinya menyambut tamu, menunggu. Dan istiqbal ini risau, bagaimana orang-orang yang belum ke masjid datang ke masjid sebagai tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqbal ini murah senyum, sebagaimana kita hajatan, makanan sudah tersedia, undangan sudah disebarkan, orang-orang belum datang. Begitulah tugas istiqbal. Rombongan yang di luar ada mutakalim. Mutakalim artinya yang berbicara, yang menyambung, menyampaikan risalah kenabian. Membicarakan ada 4: ta'aruf, ta'aluk, targhib, tazkir. Sudah itu yang kedua ada makmur. Makmur ini meramaikan rombongan, tugasnya bukan tertawa teriak, tugasnya berzikir, tawaju, bagaimana apa yang disampaikan mutakalim ini untuk menjadi asbab hidayah orang yang didatangi dan menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Yang ketiga ada amir. Amir ini yang mengatur rombongan, yang memimpin rombongan, dan tugas amir ini mengatur rombongan. Apabila rombongan ini tidak tertib, tidak sesuai, maka ditegur oleh seorang amir dengan ucapan subhanallah. Maka apabila amir mengucapkan subhanallah, maka masing-masing yang jemaah atau makmur ini mendengarkan, jangan sampai saling menyalahkan. Masing-masing introspeksi diri, mungkin salah satu di antara kita ini ada membuat kesalahan, dan jangan saling menyalahkan. Yang keempat ada dalil. Sebaik-baik dalil ini orang tempatan, karena orang tempatan ini tahu al-ihwal kampung ini, mana yang tidak ada suaminya, mana orang alim masjid, mana orang hawas, mana ulama, mana umaro, sehingga penyampaian atau kalam-kalam dakwah ini bisa disesuaikan. Dalam berjaulah ini bawa 4 sifat: fikir, jikir, syukur, sabar. Fikir bagaimana manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bagaimana senantiasa kita dalam berjaulah ini ingat Allah. Syukur Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita usaha yang mulia, usaha dakwah, usaha baginda Nabi SAW. Dan sabar bagaimana setiap kita keluar ini ke rumah-rumah ini perlu ada tantangan, ada yang marah, yang tidak terima, ada yang senang, tidak senang. Dan insya Allah kita semua niat mengamalkan dan menyampaikan.